Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang pertemuan pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi junjungan, Nabi panutan, Nabi tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini perlu dengan adanya kebahagiaan, perlu adanya sebuah kesenangan yang mana kita menjangkau kebahagiaan, menjangkau kesenangan atau mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kesenangan itu dengan berbagai macam-macam caranya. Ada orang yang mencari kebahagiaan itu dengan cara membaca buku ataupun menuntut ilmu atau bertamasya atau ngobrol bersama keluarga ataupun mencari solusi-solusi dari permasalahan yang dia temukan di setiap harinya. Namun perlu diketahui bahwa mencari sebuah kebahagiaan, mencari sebuah kesenangan, kemudian mencari apapun yang berupa dunia, kita tidak boleh lupa kepada Sang Pemberi nikmat, Sang Pemberi kebahagiaan, Sang Pemberi kesenangan dunia, lahir maupun batin. Yaitu yang pertama, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mungkin mengurangi sedikit pun rasa kebahagiaan kita, sedikit pun rasa kesenangan kita. Malah justru dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan tambahan nikmat yang mana bisa jadi nikmat tersebut tidak terduga. Bisa jadi nikmat tersebut kita nggak minta, kita nggak menebak bahwasanya kita akan mendapatkan nikmat tersebut. Itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kalau kita pandai bersyukur. Kemudian yang kedua, kita harus pandai berqanaah kepada Allah. Qanaah itu apa sih sebenarnya? Qanaah itu adalah menghargai atau mensyukuri atau pasrah atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ada sebagian orang yang mana dia sudah mendapatkan kesenangan, dia sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia, namun dia lupa akan qanaah, lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan siapa sih yang memberikan kesenangan, siapa sih yang memberikan kebahagiaan kepada dia, kepada mereka, yang mana itu disebut dengan kufur nikmat atau mengingkari sebuah kenikmatan yang kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu bagaimana kita, salah satu cara agar kita tergolong orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berdoa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya seberapa penting sih doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Seberapa dahsyatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok doa itu penting? Kenapa doa itu penting? Padahal walaupun kita tidak berdoa, Allah sudah tahu apa keinginan dari umatnya. Karena apa? Allah memiliki sifat, Allah Maha mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang dikehendaki umatnya, apapun yang dikepinginkan umatnya terhadap kehidupan umat tersebut. Namun
Kenapa kok kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah doa itu merupakan sarana kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa sarana berkomunikasi? Padahal kan Allah sudah maha mengetahui apa isi hati kita. Kenapa kita harus menjalin komunikasi dengan Allah, dengan Rabb, dengan Tuhan pencipta seluruh alam semesta beserta isinya? Karena apa? Dengan adanya doa, dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ngomong, itu merupakan sarana kita komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk kita ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya dengan berdoa. Bahkan dari di awal sudah disebutkan, sholat ketika dalam istilah bahasa itu artinya doa. Mengapa kok sholat itu artinya doa? Karena dari rukun pertama sampai rukun terakhir sholat itu isinya adalah doa-doa semua. Kayak misalnya dari bacaan ruku, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, itu artinya pujian. Yang mana pujian itu bisa dinaikkan tingkatnya sebagai doa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang selanjutnya adalah mengapa kok kita harus berdoa? Karena dengan kita berdoa itu bisa mendapatkan pahala. Loh, kok bisa kita berdoa padahal itu doa dari kita sendiri, lafadznya dari kita sendiri, keinginannya dari kita sendiri, kita malah mendapatkan pahala dengan berdoa. Mengapa bisa begitu? Nah, kalau anak-anak zaman sekarang itu kalau bisa begini maka bisa begitu. Nah, mengapa bisa begitu teman-teman? Karena kita telah melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yaitu fad'uni astajib lakum. Allah berfirman, fad'uni astajib lakum. Artinya wallahu a'lam bishawab, bahwasanya fad'uni, doalah kamu kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan segala doamu. Nah, itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita berdoa itu merupakan menjalankan perintah, menjalankan firman murni dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya dengan cara kita berdoa, dengan cara kita ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengerti keadaan kita, tambah mengerti. Allah akan tambah mengerti dengan keadaan kita. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah sudah menjamin dalam Quran surat Al-Baqarah 186 bahwasanya berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Lalu alasan apa lagi yang membuat kita malas untuk berdoa? Alasan mana yang dijadikan kita, yang bisa menjadikan kita untuk malas untuk berdoa? Padahal Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya kalau kita ngomong, kalau kita berkomunikasi, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengabulkan apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan. Sebenarnya teman-teman, kita kadang berpikir kayak gini, mengapa sih kita perlu berdoa? Padahal kan Allah sudah maha mengetahui apa yang kita inginkan, kondisi hambanya itu seperti apa, kan Allah maha mengetahui. Nah, kenapa kok kita perlu berdoa? Karena sebenarnya antara doa dengan Allah mengabulkan itu duluan mana sih? Antara kita berdoa dengan turunnya rizki dari Allah itu duluan mana sih?
Coba kita buktikan. Saya mengambil sampel dari sebuah santri, sebuah murid. Nah, murid tersebut dia itu kerja keras untuk belajar, kerja keras untuk mutolaah kitabnya, kerja keras untuk mempelajari apa yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya. Tapi takdir itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat dia murid tersebut pintar siapa? Allah. Yang membuat murid itu tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dari doa itu sebenarnya tidak membuat Allah itu merubah takdir seorang hamba. Allah bahkan Allah menurunkan terlebih dahulu takdirnya tersebut daripada yang didoakan dengan yang didoakan hamba tersebut. Tapi mengapa kita harus berdoa? Kembali ke awal. Karena kita butuh komunikasi, kita butuh menjalin hubungan baik kepada Sang Pencipta. Agar apa? Agar kita dianggap sebagai hamba yang tidak lupa terhadap zat yang menciptakan dia, zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini pasti akan muncul pertanyaan. Bagaimana sih agar doa kita itu mudah terkabul, segera terkabul kepada Allah Subhanahu wa taala, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentunya ada step-stepnya. Nah, langkah pertama agar kita dapat agar doa kita dapat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menyertakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kok harus menyertakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu merupakan kekasih Allah, merupakan makhluk yang Allah sayangi, Allah cintai. Sejak terciptanya nur Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat, dan nanti kelak di akhirat yang bisa mensyafaati umatnya, umat manusia seluruh dunia, itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad itu merupakan Nabi yang sangat unik, Nabi yang tauladan, Nabi junjungan, Nabi yang patut dicontoh dari segi akhlaknya, dari segi manajemennya, dari segi kejujurannya, dan dari segala titik sudut Nabi Muhammad SAW tidak bisa yang bisa dicela sedikit pun. Lalu langkah yang selanjutnya bagaimana? Langkah yang selanjutnya kita harus dengan cara membuka tangan. Harus dengan cara membuka tangan. Nah, hadis ini adalah hadis yang mana menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu an, yang mana hadis ini berasal dari sahabat Malik bin Yasar radhiyallahu an, yang berbunyi, an Malik bin Yasar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Idza sa'altumullaha fas'aluhu bibutuni kafayhi wa la tas'aluhu biduhuriha. Maksudnya gimana? Idza sa'altukumullah, apabila kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'aluhu, gudakanlah kamu bibutuni kafihim, yaitu dengan cara menggunakan butuni kafihim, yaitu bagian dalamnya telapak tangan. Wala tas'aluhu, dan janganlah sekali-kali kamu meminta kepada Allah biduhuriha, dengan bagian luar dari telapak tangan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalau kok harus menggunakan telapak tangan bagian dalam? Kenapa nggak menggunakan
telapak tangan bagian luar. Karena apa? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ketika kita meminta dengan telapak tangan bagian luar, itu artinya doa kita akan tertolak. Kok bisa? Kok bisa doa kita tertolak? Karena apa? Begini, itu bukan melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan biasanya berdoa menggunakan telapak tangan bagian luar itu ketika berdoa tentang sihir, tentang apa yang itu sebagai agar tidak masuk ke tubuh kita. Begitu. Misalnya, ya Allah lindungilah aku dari sihir-sihir. Ya Allah lindungilah aku dari kejahatan-kejahatan dunia malam. Itu menggunakan telapak tangan bagian luar. Begitu. Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan cara kalau sudah dibuka tangannya lalu diangkat tangannya. Rasulullah SAW bersabda dan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis tersebut hadis nomor 1488 dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadisnya nomor 2556 yang mana inna rabbuka wa ta'ala wahiyun karim. Inna rabbukum subhanahu wa ta'ala hayyun karimun. Nah, maksudnya gimana? Inna rabbukum, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Rabbmu subhanahu wa ta'ala hayyun rabbukum, maha malu dan maha mulia. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yastahi min abdihi. Beliau malu, Allah malu ketika ada seorang hamba idza rafa'a yadayhi, dia apabila dia berdoa dengan cara mengangkat tangannya, ilaihi ma yarudduha safran, mengembalikan tangan tersebut dalam keadaan kosong. Maksudnya dalam keadaan kosong di sini apa? Maksudnya adalah dengan tidak mengabulkan permintaan seorang hamba tersebut. Itu yang bersabda Rasulullah SAW. Itu yang bilang Rasulullah SAW, kekasihnya Allah, Nabi junjungan kita. Inna rabbukum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Allah itu maha malu dan maha mulia. Nah, kemudian yastahi min ibadihi, apabila Allah itu malu ketika apabila ada seorang hamba meminta kepadaku atau berdoa kepadaku, idza rafa'a yadayhi, yang mana dia mengangkat tangannya, membuka kemudian mengangkat tangannya, ilaihi ayyaruddu safran, beliau mengembalikannya dalam keadaan kosong. Maksudnya dalam keadaan kosong ini tidak mengindahkan permintaan dari seorang hamba tersebut. Masya Allah. Itu yang bersabda, yang bilang Nabi Muhammad SAW. Lalu langkah berikutnya apa? Kalau udah diangkat tangannya, kalau udah dibuka tangannya, maka langkah selanjutnya adalah mengaminkan doa tersebut. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 88, ya artinya Allahu a'lam bimuradi, Nabi Musa berkata atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaum perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupannya mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia di jalan Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, harta benda Fir'aun, dan kunci matilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman
hingga mereka melihat siksaan yang pedih di akhirat nanti. Itu yang doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, yaitu Quran surat Yunus ayat 89. Qala qad ajibta da'watukuma. Qala qad ajibta da'watukuma. Yaitu dengan cara Allah berfirman, benar-benar telah aku kabulkan doa kalian berdua. Loh. Sampai sini ada pertanyaan. Tadi yang doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tapi kok di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah mengabulkan doa kalian berdua. Nah, dalam kitab tafsir At-Tabrani juz 7 halaman 185 itu dijelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu tidak berdoa dengan sendiri. Namun beliau berdoa dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam, yang mana ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan doanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu dijelaskan oleh dalam kitab At-Tabari juz 7 halaman 185. Lalu apa yang salah? Lalu alasan yang mana yang bisa dijadikan kita untuk bermalas-malasan dengan doa? Tahap-tahapannya sudah jelas. Yang pertama adalah dibuka tangannya, diangkat tangannya, kemudian diaminkan doanya, mengaminkan doa tersebut. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya doa kita secara sendiri dengan doa kita secara bersama-sama lebih cepat terkabulkan ketika kita doa bersama-sama. Kok bisa begitu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 89 bahwasanya qala qad ajibta da'watukum, mengabulkan doa kalian berdua. Padahal dalam kitab tafsir At-Tabari juz 7 halaman 185 itu dijelaskan bahwasanya di situ yang berdoa hanya Nabi Musa, Nabi Harun mengaminkan. Nah, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan doa tidak sendiri. Kita melakukan doa secara berjamaah. Kita doa sendiri itu boleh, tapi doa secara berjamaah itu lebih afdal dan lebih cepat terkabulnya dari doa tersebut. Yang selanjutnya, pertama, menyatukan tangan sudah, membuka tangan sudah. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan sudah. Yang ketiga, mengaminkan tangan sudah. Lalu yang keempat, yaitu menyatukan tangan. Rasulullah SAW berfirman yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam hadisnya nomor 5226 yang bunyinya, kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a damma kafaihi wa ja'ala bi butunihima mimma yali wajhika. Idza da'a, apabila kamu sedang berdoa, damma kafaihi, satukanlah kedua telapak tanganmu, menyatukan dengan telapak tangan yang kiri dengan telapak tangan yang kanan. Lalu dibuka, diangkat dan disatukan. Waja'ala bibutunihima, dan tempelkanlah kedua telapak tanganmu bagian dalam, bukan bagian luar, bukan begini, bukan pula begini, tapi begini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mimma yali wajhi. Kemudian usapkanlah ke wajahmu, niscaya kamu sudah menyelesaikan dari doa tersebut. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 5226.
Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan ada beberapa kesimpulan dari keterangan-keterangan tersebut. Yang pertama, bahwasanya berdoa itu bukan soal kita meminta kepada Allah, namun dengan doa, dengan kita minta kepada Allah, dengan kita berdoa kepada Allah, itu adalah cara kita berkomunikasi, cara kita memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau enggak dengan berdoa, dengan apa lagi? Bahkan sholat saja artinya adalah doa, isi-isinya adalah doa. Berarti ini menunjukkan bahwasanya doa itu merupakan komunikasi, sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pereratlah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 2, teman-teman, Allah menjamin dalam firman-Nya, barang siapa yang dia mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fad'uni astajib lakum. Di situ menggunakan, kenapa kok menggunakan astajib lakum? Karena apa? Yang mengabulkan doanya adalah Allah sendiri. Menggunakan dhamir ana. Ana kalau dalam fi'il mudhari itu menggunakan huruf mudhari'ah alif atau hamzah. Jadinya astajib lakum. Maka dari itu, teman-teman, sebisa mungkin mintalah, ngomonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar doamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun doa itu bukan merupakan salah satu perubahan takdir. Kita berdoa dengan takdir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih duluan takdirnya daripada doanya. Kemudian selanjutnya adalah cara-cara kita, tahapan-tahapan kita agar doa kita segera terkabul, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan cara menyatukan tangan, kemudian mengangkat tangan tersebut, kemudian yang ketiga mengaminkan dari doa tersebut, dan yang keempat mengusapkan ke wajah setelah doa tersebut selesai. Nah, dari sini kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Salah satunya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.